Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kemarin itu nemu HP ini di TikTok dengan harga paling murah dibanding di marketplace lain. 900.000 itu kena potongan voucher, jadinya tinggal 800 ribuan. Nah, HP ini punya spek RAM-nya itu 4 GB, baterainya gede 5200 mAh, terus udah port USB Type-C. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Advan G9 4K Power. Nah, ini saya perlihatkan. Ini dia harganya itu 900.000, kena potongan voucher tinggal 885.000. Harga yang paling murah dibanding di marketplace lain itu saya lihat rata-rata masih di atas 1 juta. Nah, di sini masih plastikan ya, tapi nanti kita lihat ini benar-benar belum pernah dibuka atau repacking. Untuk tampilan boxnya seperti ini. Bagian depan ada tulisan Advan G9 4K Power. Terus di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone bonus kuota sampai 360 GB. Yang pasti itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus di bagian belakang ada keterangan spesifikasi, diantaranya Android versi 10, ini prosesor 1,6 plus 1,2 GHz octa-core. Layar 6,6 inch SD plus 5 megapiksel, ini maksudnya kamera depan. Terus kamera belakang 13 megapiksel, RAM 4 GB, ROM-nya itu 32 GB, baterai 5200 mAh dan lain-lain. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama pastinya ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada SIM tray ejector. Oke. Terus ada buku panduan dan juga kartu garansi. Dapat yang namanya ini hard case, bukan soft case. Warnanya itu hitam dengan motif berlubang-lubang. Kalau kayak gini itu kotoran malah mudah masuk ya di sela-sela. Kemudian ada kabel USB. Nah, di sini udah Type-C. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Nah, ini bonus kartu perdana smartphone. Dan terakhir ada cemilan. Bukan ya, ini adalah silika gel. Oke, ini kita rapiin dulu. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Advan G9 4K Power. Nah, untuk bahan back covernya ini punya finishing glossy ya. Bahannya jelas ini dari plastik dan gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Terus di sampingnya ini nggak ada frame ya, langsung tersambung ke back cover. Modelnya di sini melengkung, kalau zaman sekarang kan itu pakai model flat. Oke, lanjut kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas, nah ini sayang banget ya, port USB Type-C-nya itu tidak ditaruh di sisi bawah. Ini di atas. Begitu juga dengan peletakan lubang jack audio 3,5 mm. Jelas ini biaya produksinya itu lebih murah dibanding yang terpisah di bagian bawah. Jadi motherboardnya itu semua jadi satu di sini. Kamera, port pengecasan, dan lain-lain. HP-HP murah dari brand lokal biasanya memang rangkaiannya kayak gini ya. Lanjut di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira ini tipenya itu apa. Nah, di sini punya tipe triple slot, dual SIM aktif plus micro SD. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker dan lubang untuk mikrofon. Kemudian di bagian belakang ada logo Advan. Nah, ini tulisan di stiker emailnya udah mulai luntur ya. Jadi curiga, kalau bener-bener baru harusnya sih masih bersih dan jelas tulisannya. Ini juga back covernya udah ada baret-baret halus. Apa mungkin ini HP bekas pajangan terus di packing kembali. Makanya itu harganya lebih murah dibanding seller lain. Terus ada 4 kamera dengan kamera utama itu 13 megapiksel, lainnya 0,3 megapiksel semua. Yang saya yakin di sini cuma hiasan aja. Terus ada LED flash. Dan di bagian depan ini sudah tertempel screen protector.
Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Advan G9 4K Power dengan ukuran layar 6,6 inch, model kamera depan notch kayak gini, dan bezel di sekeliling layar memang cukup tebal, terutama di bagian dagunya. Ini memang cukup tebal. Terus untuk kualitas layarnya memang kerasa di sini kurang ya, warnanya itu kurang begitu tajam, agak kehitam-hitaman. Dan untuk kontras layarnya juga bukan yang tinggi, ini rendah ya. Lebih rendah dibanding Itel S23. Ini kontrasnya segini tuh masih kelihatan kurang begitu terang. Kalau kita mentokin, nah ini mentok, itu masih kurang begitu terang. Apalagi kalau kita bawa di outdoor di bawah sinar matahari, itu bakal nggak begitu kelihatan. Biasanya kalau kita mentokin itu kan di kamera kelihatan yang silau ya. Ini nggak begitu silau. Kita kecilin lagi. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini masih ada beberapa aplikasi bloatware, tapi minim banget. Cuma ada Fun Game dan juga Fun Plus lainnya ya, standar aplikasi keluarga Google. Nah, ini sebenarnya agak males sih bahas HP ini lebih jauh, karena ternyata itu dapatnya HP yang second, bukan benar-benar baru. Oke, lanjut kita cek aja dah, nggak apa-apa. Kita cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Ini versi Androidnya itu 10 dengan security pass level di 5 Agustus 2020. Di zaman sekarang versi ini ya masih banyak banget aplikasi yang support, belum versi yang terlalu jadul. Terus kalau kita coba cek di sistem, ini ada pembaruan sistem apa enggak? Jadi di sini nggak ada pembaruan lagi. Ya memang kelemahan dari brand-brand lokal itu di bagian update sistem. Jarang ada yang dapat. Terus kita cek di aplikasi yang sudah saya install, ini cuma 2 aja. Pertama Device Info HW, terus masuk SoC. Nah, pakai UniSoC SJ9863A octa-core 1,6 GHz. Tadi di boxnya udah ditulis dengan lengkap ya, cuma serinya nggak ditulis. Fabrikasinya di sini masih 28 nanometer dan pakai GPU PowerVR ROG G8322. Dan ini mode Androidnya di 64 bit ya, jadi bukan yang 32 bit. Dipakai zaman sekarang sebenarnya ini masih lumayan lah kalau untuk penggunaan harian yang ringan ya, bukan untuk penggunaan berat. Di zaman sekarang pun seri ini masih banyak dipakai di HP-HP keluaran terbaru yang harganya itu kurang lebih 1 juta. Terus masuk ke screen, resolusinya itu 1600 x 720 atau SD+. Penyimpanan RAM-nya itu 4 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB. Ini free-nya masih 22 GB ya, karena sudah saya perbarui beberapa aplikasi Google dan juga install beberapa aplikasi tambahan serta aplikasi bloatware bawaan. Jadi termasuk sedikit ya, untuk UI-nya ini memakan sistem kamera 13 megapiksel belakang, depan 5 megapiksel, baterai 5200 mAh, belum fast charging, ini masih 10 watt, sensor ya, untuk sensor gyroscope dan magnet di sini nggak ada, nggak bisa berharap lebih. Tapi untungnya sensor cahaya ini masih ada, jadi ada yang namanya itu kecerahan otomatis. Terus kita coba untuk multi sentuhnya, kira-kira mendukung nggak berapa titik sentuhan ya, ini 5 titik sentuhan. Terus di bagian kamera belakang 13 megapiksel. Kalau kita geser dari kiri ada menu seperti ini, otomatis, manual, burst, dan lain-lain. Kalau kita geser dari kanan, ini pengaturan. Untuk kamera depan yang 5 megapiksel, jujur sih ini sangat-sangat buruk ya. 5 megapiksel yang paling parah nih saya temui, ini kayak VGA aja. Ya kita coba jebret. Terus untuk kamera belakang yang 13 megapiksel di sini juga ya jauh dari kata bagus nih. Gak usah tes di luar ruangan atau outdoor ya. Dari sini aja udah kelihatan kalau kameranya ini memang kurang. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Nggak ada tes lebih, males aja.
Karena ternyata ini HP-nya itu kondisinya second, bukan baru. Ini kelihatan dari back covernya itu ada baret halus dan juga stiker IMEI. Tulisannya ini udah agak berkabur. Dan juga ternyata kelengkapannya, kabel charger itu juga udah diganti. Ini mereknya itu Vanvo. Ternyata ini beli di TikTok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding di marketplace lain. Dapatnya HP second yang di packing kembali ya. Tadi diplastikin juga. Ini sellernya aja sih yang nakal, katanya baru. Karena beberapa kali saya beli di TikTok itu memang benar-benar kondisi baru. Kalau ini ya kondisi second. Dan ini sudah saya coba-coba, sebenarnya normal-normal aja sih ya. Semuanya itu normal, nggak ada yang minus. Ya mungkin ini bekas pajangan aja sih. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.